Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 7 orang. 1 Kiptia Safitri sebagai voice actor, kedua Krisnandar sebagai editing, ketiga Lutfi Khoiria sebagai voice actor, yang keempat Muhammad Fikri Ijal Ramadan sebagai menjawab pertanyaan, yang kelima Muhammad Abdul Faris sebagai moderator, yang keenam Nanda Satria Ivan Sidik sebagai notulen, yang ketujuh Nikade Revitariana sebagai pencari materi. Akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Pengertian: Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada setiap sila dari Pancasila itu sendiri. Aliran-aliran besar etika. Yang pertama yakni ada etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dikatakan kewajiban ketika seorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Contohnya, kewajiban moral tidak korupsi merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan, tanpa memperjelas lagi kenapa tindakan korupsi tersebut tidak boleh dilakukan. Yang kedua yakni etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contohnya, kewajiban membayar pajak, yang mana merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh warga negara Indonesia. Namun sulit dilakukan karena sebagian masyarakat menganggap dengan membayar pajak akan mengurangi harta benda yang mereka punya. Yang ketiga yakni etika keutamaan, pengembangan karakter moral. Pada setiap orang yang tolak ukurnya bukan dari tindakannya saja, melainkan menjadikan satu tokoh menjadi teladan dalam melakukan setiap perbuatan. Namun, kelemahan etika ini terkadang seorang meneladani tokoh bukan dari perbuatan yang baiknya saja. Kemudian, ini adalah penjabaran setiap sila-sila Pancasila sebagai sistematika. Nilai pertama yakni ketuhanan. Nilai ini merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak, karena seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Nilai kedua yakni kemanusiaan. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Nilai dari keadaban mengindikasi keunggulan manusia dari makhluk hidup lainnya. Sedangkan nilai kemanusiaan adalah saling menghargai satu sama lain. Nilai yang ketiga yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai keempat yakni kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai-nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmah atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmah atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai kelima yakni keadilan. Nilai kelima ini lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak.